Apa tanggapan kamu kalau ada seorang suami yang meninggalkan anak dan istrinya di tengah padang pasir tandus yang tidak ada kehidupan dan tanpa perbekalan yang cukup? Dan kira-kira apa tanggapan sang istri kalau diperlakukan demikian? Bayangin kalau kita yang mengalami hal itu. Pasti udah marah, kesel, tapi ini benar-benar pernah terjadi, yaitu kepada Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah padang pasir tandus yang belum ada kehidupan, nggak ada sumber air, nggak ada pepohonan, yang sudah pasti panas luar biasa. Tapi apa tanggapan Bunda Hajar? Dia hanya bertanya, apakah ini perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim menjawab iya, Bunda Hajar hanya bisa pasrah dan berkata, kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Segitu besarnya keimanan Bunda Hajar kepada Allah. Dalam keadaan seperti itu, beliau tetap percaya kepada Allah. Yang kalau dalam nalar manusia, bagaimana bisa bertahan hidup di tengah padang pasir yang tandus seperti itu? Sampai ketika persediaan air habis dan Nabi Ismail menangis kehausan, Bunda Hajar berusaha mencari air dengan berlari dari satu bukit, yaitu Bukit Safa, ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tapi di ending, air itu tidak muncul dari atas bukit yang beliau tuju. Justru muncul di dekat tempat Nabi Ismail diletakkan. Dari kisah ini kita belajar, walaupun hasil belum terlihat, tapi kita tidak boleh berhenti ikhtiar. Bunda Hajar tidak hanya duduk diam dan menunggu keajaiban. Beliau berusaha dengan sekuat tenaga, tapi hasilnya memang tak terduga. Air bahkan muncul bukan dari bukit yang beliau kejar, tapi justru air muncul dari dekat kaki Nabi Ismail. Bagi kita, mungkin bukan hal yang mudah ketika harus tetap percaya kepada Allah dalam situasi sulit seperti itu. Tapi dengan meneladani kisah ini, kita bisa belajar bahwa apa yang kita usahakan tidak mungkin Allah sia-siakan.